Senja di desa terpencil itu selalu datang dengan semburat jingga yang menipu. Cantik, tapi menyimpan ribuan kisah yang enggan diungkap. Di sanalah, aku, Arya, seorang mahasiswa yang sedang KKN, menemukan diriku terperangkap dalam sebuah misteri yang tak pernah kusangka. Malam pertama di rumah penduduk terasa biasa saja. Namun, di tengah malam, aku terbangun karena suara isak tangis yang lirih. Suaranya datang dari arah sumur tua di belakang rumah. Penasaran, aku mengintip dari jendela. Di bawah rembulan yang pucat, kulihat seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih lusuh, sedang duduk di pinggir sumur sambil memeluk sesuatu. Wajahnya tertutup rambut, tapi isaknya begitu pilu. Aku bergidik ngeri. Lalu buru-buru kembali ke kasur dan menarik selimut hingga ke dagu. Keesokan harinya, aku bertanya kepada pemilik rumah, seorang nenek tua yang ramah, tentang sumur itu. "Oh, itu sumur Pak Sastro." "Mbah, dulu katanya ada anaknya yang hilang di sana," jawabku hati-hati. Nenek itu terdiam, raut wajahnya berubah muram. "Itu bukan anak Pak Sastro, Nak. Itu adalah Wulan," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Wulan itu anak seorang penari. Dia diperkosa dan dibunuh di dekat sumur itu. Sebelum meninggal, dia mengutuk sumur itu agar tidak ada yang bisa mengambil airnya dengan tenang. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, arwah Wulan akan muncul di sana. Dek. Jantungku berdebar kencang. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Isak tangis itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Aku memberanikan diri mendekat ke jendela lagi. Perempuan itu masih di sana, duduk di pinggir sumur. Kali ini, ia mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak. Wajahnya tak terlihat. Hanya ada kegelapan pekat di sana. Seperti lubang tanpa dasar yang siap menelan apa saja. Di tangannya, ia tidak memeluk sesuatu, melainkan sebuah boneka kayu yang matanya kosong. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah jendela kamarku. Ia menunjukku dengan jari telunjuknya yang lurus. Mulutnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. "Tolong, ambilkan bonekaku." Aku tersentak mundur, ketakutan yang luar biasa merasuk ke seluruh tubuhku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus mengambil boneka itu? Apakah itu jebakan? Keesokan harinya, aku kembali ke sumur. Aku melihat boneka kayu yang diceritakan nenek itu tergeletak di samping sumur. Di sekelilingnya, ada bunga-bunga melati yang layu dan bekas tumpahan air yang mengering. Boneka itu tampak tua dan usang, matanya kosong dan terkesan menyeramkan. Aku tidak berani menyentuhnya. Malam berikutnya, isak tangisan itu tidak terdengar. Aku merasa lega, tapi sekaligus merasa bersalah. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah aku harus mengambil boneka itu? Malam selanjutnya, suara isak tangis itu kembali terdengar. Kali ini, lebih kencang dan lebih mengerikan. Aku kembali ke jendela. Perempuan itu masih di sana, tapi kali ini ia tidak duduk. Ia berdiri, menatapku dengan mata yang kosong. Ia tidak menunjukku lagi. Tapi kali ini ia mengeluarkan suara yang membuatku merinding. "Kau tidak mengambilnya. Kau tidak membantuku." "Aku minta maaf, Wulan," bisikku, suaraku bergetar. "Aku takut." Tiba-tiba, wajahnya berubah. Ia tidak lagi memiliki wajah yang gelap, tapi wajah yang penuh dengan darah. Matanya melotot, rambutnya acak-acakan, dan mulutnya menganga lebar. "Kau harus mengambilnya. Kau harus mengambil bonekaku." Aku berteriak, lalu jatuh pingsan. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di puskesmas desa.
Nenek itu ada di sampingku, menggenggam tanganku. Kau tidak apa-apa, nak? Ada apa? Tanyanya. Aku menceritakan semua yang terjadi. Nenek itu hanya menggelengkan kepalanya. Wulan itu memang tidak pernah bisa tenang. Nah, ia ingin ada yang mengambil bonekanya, tapi tidak ada yang berani. Boneka itu terbuat dari kayu jati, dan kata orang, boneka itu adalah jiwanya. Wulan tidak bisa tenang sampai ada yang menguburkan boneka itu di kuburannya. Lalu, kenapa tidak ada yang melakukannya? Tanyaku. Nenek itu terdiam sejenak. Karena, siapapun yang mengambil boneka itu, maka jiwanya akan terperangkap di sana, menggantikan Wulan. Aku terkejut. Pikiranku langsung melayang ke sumur tua itu. Boneka itu masih ada di sana, menunggu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah bisa melupakan wajah Wulan yang mengerikan. Dan aku tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi.